Perkenalkan, kami dari tim 1 pengantar pendidikan PGSD Universitas Sanata Dharma. Di sini kita akan bersama-sama belajar tentang pendidikan yang memerdekakan dari Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, mari kita mengenal terlebih dahulu sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Beliau meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di rumahnya Mamuju, Yogyakarta. Beliau berprofesi sebagai aktivis penggerak kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, penulis, pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, dan wartawan di beberapa surat kabar seperti Sediotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Beliau juga memiliki karya seperti buku, yang pertama tentang pendidikan, yang kedua tentang kebudayaan, yang ketiga tentang politik dan kemasyarakatan, dan yang keempat tentang riwayat dan perjuangan hidup penulis. Selanjutnya terdapat konsep utama tentang pendidikan sebagai pemerdekaan dari Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh serta berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Tujuannya adalah mendidik anak yang akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat sesuai dengan tantangan zaman, juga dengan konteks kita saat ini, yaitu untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memanusiakan, dan berpihak pada murid. Konsep ini termaktub dalam 3 semboyan dalam bahasa Jawa, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi inspirasi, dan di belakang memberi dorongan. Dan yang sekarang masuk ke konsep penjelasan. Pada bagian A, proses pemerdekaan itu harus melalui perjuangan menjadi bangsa yang merdeka dan mandiri. Yang pertama, manusia merdeka. Ki Hajar Dewantara memaknai manusia merdeka adalah individu yang mampu berkembang secara utuh sesuai kodratnya, menghargai dirinya sendiri, dan juga menghargai manusia lain. Yang kedua, manusia mandiri. Kemandirian berarti tidak bergantung pada pihak lain. Bangsa yang merdeka tidak hanya bebas dari penjajah, tetapi juga harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tidak mudah didikte oleh bangsa lain. Jadi, pemerdekaan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah proses menuju dan pasca kemerdekaan yang harus diisi dengan pendidikan untuk melahirkan insan yang merdeka secara lahir dan batin, serta mandiri dalam aspek kehidupan. Selanjutnya terdapat cara mendidik yang dilakukan oleh penjajah menguntungkan kaum penjajah. Pada zaman dahulu, penjajah menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat yang mereka kuasai. Mereka sering merancang kurikulum yang menekankan nilai-nilai, bahasa, dan budaya penjajah, serta menyaring informasi yang bisa merongrong kekuasaan mereka. Selain itu, penjajah juga bisa membatasi akses pendidikan tinggi hanya untuk golongan tertentu yang dianggap setia kepada penjajah. Sementara mayoritas masyarakat lokal hanya diberikan pendidikan dasar yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja rendahan yang menguntungkan penjajah. Ini semua bertujuan untuk memperkuat dominasi mereka dan memastikan kelangsungan penjajahan. C. Cara mendidik yang benar adalah dengan menerapkan asah, asih, dan asuh. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, metode yang sesuai dengan sistem pendidikan adalah sistem Among, dengan metode pengajaran asah, asih, dan asuh. Yang pertama, asah. Asah menekankan pada pengembangan kecerdasan intelektual. Penerapan pendidik untuk mengembangkan potensi dan kemampuan kognitif peserta didik dengan metode pembelajaran yang menarik dan inovatif. Yang kedua, asih.
menekankan pada penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Pendidik harus menciptakan suasana yang belajar yang penuh dengan kasih sayang, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan rasa empati. Dengan demikian, peserta didik akan tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia, peduli terhadap sesama, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga adalah asuh. Asuh berkaitan dengan pembimbingan dan pengasuhan. Pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didik, membimbing dalam proses belajar, tumbuh kembang, serta memberi motivasi dan mendukung dalam mencapai potensi terbaik. Yang selanjutnya, D. Mendidik anak adalah membantu para peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi alami kodrati. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi beliau memandang bahwa mendidik adalah membantu para peserta didik untuk dapat mengembangi potensi alami kodrati yang mereka miliki. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi unik yang berbeda-beda. Potensi yang anak miliki ini ibarat seperti biji yang perlu dipupuk dan disiram supaya bertumbuh kembang dengan baik. Nah, jadi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara terkait mengembangkan potensi kodrati itu ada dua. Yang pertama, kodrat alam, yaitu potensi bawaan sejak lahir seperti bakat, minat, dan kemampuan fisik. Dan yang kedua ada kodrat zaman. Ini merupakan tuntunan dan kebutuhan zaman. Jadi sebagai seorang pendidik harus membantu peserta didik mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya, serta membekali dengan pengetahuan serta keterampilan yang sesuai dengan zamannya. Yang selanjutnya bagian E yaitu peran pendidik adalah sebagai pamong yang mesti menerapkan prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa dan tuturi handayani. Yang pertama ing ngarsa sung tulodo. Memiliki makna seorang pendidik atau pamong sebagai orang yang lebih berpengalaman dan berpendidikan dapat menjadi contoh yang baik atau mampu dijadikan sebagai figur pusat bagi peserta didik. Pendidikan budi pekerti tidak dapat terinternalisasi dalam diri peserta didik dengan sendirinya. Oleh karena itu, dalam falsafah ini menuntut pentingnya keteladanan yang baik dari guru terhadap siswa. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Konsep ini menekankan peran pendidik sebagai pendamping belajar yang peka, aktif, dan responsif dengan perubahan yang mungkin terjadi dalam proses pembelajaran, terutama tentang situasi atau kebutuhan peserta didik. Pendidik diharapkan dapat menjadi inspirasi dan pendamping belajar bagi siswa, bukan hanya sebagai pemberi informasi dalam proses pembelajaran. Konsep ini menegaskan bahwa pendidik harus berperan sebagai pemacu bagi siswa untuk memunculkan ide dan gagasan, serta mampu merangsang terciptanya ide dan gagasan di tengah-tengah peserta didik. Yang ketiga, tuturi handayani. Slogan ini memiliki arti di belakang harus mendukung dan menekankan peran guru sebagai motivator dan pendukung bagi mereka. Tuturi handayani mencerminkan pendekatan pendidikan yang berfokus pada peserta didik sehingga mereka mampu mencapai potensi penuh mereka. Yang selanjutnya bagian F yaitu pendidikan mesti menerapkan 5 asas Pancadharma. Yang pertama, kemerdekaan. Memiliki arti disiplin pada diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi dengan hidup sebagai individu maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Yang kedua, kodrat alam. Pada hakikatnya, manusia itu sebagai makhluk yang memiliki sifat satu dengan alam ini. Ia tidak bisa hilang dari kehendaknya, namun akan mengalami kebahagiaan jika dapat menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan. Karena kehendaknya tiap anak berkembang dengan sewajarnya. Yang ketiga, kebudayaan. Tidak berarti asal memelihara kebudayaan kebangsaan, namun pertama-tama membawa kebudayaan ke daerah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan teknologi zaman ini, kemajuan dunia, dan kepentingan hidup rakyat lahir dan batin pada tiap-tiap zaman dan keadaan. Yang keempat, kebangsaan. Tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, namun harus menjadi bentuk dan perbuatan kemanusiaan yang nyata.
Oleh karena itu, bukan mengandung arti perang dengan bangsa lain, melainkan mengandung makna akan rasa satu dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam suka dan duka, dan rasa satu dalam kehendak menuju kebahagiaan hidup lahir dan batin. Yang kelima, kemanusiaan. Dengan mewujudkan kemanusiaan yang harus terlibat pada kesucian hatinya dan adanya rasa cinta kasih terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk Tuhan seluruhnya. D. Contoh pendidikan yang memerdekakan. Jadi, contoh pendidikan yang memerdekakan itu ada 3. Yang pertama, penerapan sistem Among. Yang kedua, penerapan kiasan Tutwuri Handayani. Dan yang ketiga, ada pengimplementasikan Trihita Karana. Saya akan membahas yang pertama, penerapan sistem Among. Dengan penerapan kurikulum berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan serta minat individu peserta didik, sehingga setiap peserta didik dapat belajar secara optimal. Yang kedua, penerapan kiasan Tutwuri Handayani. Guru sebagai pembimbing peserta didik untuk berkembang secara holistik, baik dengan segi intelektual, emosional, dan sosial. Dan yang ketiga, ada pengimplementasian Trihita Karana. 3 pusat yang memiliki tanggung jawab atas pendidikan terhadap anak. 3 pusat tersebut yaitu pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah, dan yang terakhir dalam masyarakat. Bagian C yaitu ciri-ciri pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama, ada guru yang menjadi penuntun bukan penuntut. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang keempat, adanya pemberdayaan untuk siswa. Yang selanjutnya, bagian E, yaitu contoh pendidikan yang tidak memerdekakan. Yang pertama, membatasi kebebasan anak untuk berkreasi, berinovasi, dan mengeksplorasi. Yang kedua, pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru. Yang ketiga, membiarkan siswa menjadi pasif dan individualis dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa sumber yang kami gunakan untuk membuat materi ini. Dan ini adalah tim kami, tim 1 pengantar pendidikan PGSD Universitas Sanata Dharma. Ada 3 anggota, yaitu saya sendiri, Albertine Shirley. Yang kedua, Clara Albina Baek yang merupakan ketua kelompok kami. Dan yang ketiga, Cucuk Rahmawati yang merupakan anggota kelompok kami. Setelah saya selesai menyampaikan materi pada kali ini, saya akan menyampaikan pantun pendidikan. Baca buku di perpustakaan. Tidak lupa membaca buku aksara. Agar tercipta pendidikan yang memerdekakan, ikutilah ajaran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.